Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Prioritaskan Rasmus Højlund, Inter harus siapkan anggaran 45 juta euro. Manchester United berharap Rasmus Højlund akan menjadi jawaban mereka terhadap transfer Erling Haaland ke Manchester City. Namun, pemain berusia 22 tahun itu gagal memenuhi label harga 72 juta euro saat didatangkan dari Atalanta. Oleh karena itu, 2 tahun setelah meninggalkan Atalanta, striker jangkung ini bisa kembali ke Serie A dengan posisi yang rendah dalam urutan prioritas di Theatre of Dreams. Højlund bisa tertarik untuk pindah ke San Siro. Langkah ini bisa jadi kesempatan sempurna bagi pemain asal Denmark itu, untuk mengembalikan karirnya yang tersendat ke jalur yang benar. Ruben Amorim, pelatih Man United, tidak melihat Højlund sebagai opsi berkelanjutan dan kemungkinan besar akan menyetujui kepergiannya. Sebagai hasilnya, peluang kembalinya mantan bintang Sturm Graz ini ke Serie A semakin meningkat pesat. Inter membutuhkan striker berkualitas setelah berpisah dengan Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Jika Højlund bisa mendapatkan kembali performa terbaiknya seperti di Atalanta, ia akan jadi rekrutan yang sangat besar bagi Nerazzurri. Man United dikabarkan meminta biaya transfer sekitar 45 juta euro, meskipun Inter dikabarkan lebih memilih kesepakatan pinjaman awal dengan opsi pembelian. Jika gagal rekrut Sandro Tonali, Juventus bakal kejar David Fratesi. Juventus dikabarkan akan mengejar gelandang Inter Milan, Davide Fratesi, jika mereka gagal mendatangkan Sandro Tonali pada musim panas ini. Juventus kembali mengincar Sandro Tonali dengan harapan bisa membawanya pulang ke Serie A dari Newcastle United. Gelandang internasional Italia itu tampil impresif di Liga Inggris dan menjadi sosok sentral dalam skuad The Magpies. Namun, keinginan Juventus dipersulit oleh komitmen Newcastle yang enggan melepas pemain kuncinya, terutama karena kondisi finansial klub Inggris tersebut sangat stabil. Meskipun peluang untuk merekrut Tonali tampak kecil, Juventus tetap menjadikannya target utama untuk memperkuat lini tengah. Mereka menilai Tonali sebagai sosok ideal untuk mendongkrak kualitas skuad yang tengah dibangun ulang demi kembali bersaing di level tertinggi. Sebagai langkah antisipatif, dilansir dari Il Bianconero, Juventus kini juga mempertimbangkan David Fratesi sebagai alternatif. Gelandang Inter Milan itu sempat menjadi incaran Bianconeri ketika masih berseragam Sassuolo, namun saat itu ia memilih bergabung dengan Nerazzurri. Kini, situasi Fratesi di Inter disebut kurang nyaman, membuka peluang bagi Juventus untuk menghidupkan kembali minat mereka. Giovanni Leoni jadi rebutan Juventus dan Inter Milan di musim panas ini. Juventus memasukkan nama Giovanni Leoni sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang mereka di musim panas ini. Bek muda milik Parma tersebut mencuri perhatian Bianconeri setelah tampil konsisten dan menunjukkan perkembangan signifikan sejak bergabung dengan klubnya saat ini. Leoni dianggap sebagai prospek cerah yang dapat langsung memberi kontribusi sekaligus menjadi aset jangka panjang. Juventus menilai karakteristiknya sangat cocok untuk memperkokoh struktur pertahanan mereka ke depan. Namun, keinginan Juventus untuk memboyong pemain 18 tahun itu ke Turin tidak akan berjalan mulus. Rival klasik mereka, Inter Milan, juga tengah mengincar Leoni. Klub asal Milan itu, menurut laporan Tuttomercato Web, mengidentifikasi sang bek sebagai bagian dari proyek masa depan dan telah menunjukkan minat yang sama kuatnya. Persaingan dua raksasa Serie A ini pun diperkirakan akan memanas dalam beberapa pekan mendatang, tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam urusan transfer. Minat dari Juventus dan Inter mencerminkan tingginya penghargaan terhadap potensi Leoni. Bagi Juventus, transfer ini bukan sekadar langkah pragmatis, tetapi bagian dari strategi membangun fondasi kuat untuk masa depan. Mereka melihat Leoni sebagai kombinasi ideal antara kualitas teknis, kedewasaan bermain, dan ruang untuk berkembang menjadi pemain inti. Daftar pemain Inter Milan di Piala Dunia antar klub, pasukan Cifu didominasi anak muda.
Runner-up Liga Champions dan Liga Italia Serie A musim ini, Inter Milan bersiap menatap kompetisi bergengsi lainnya, Piala Dunia antar klub yang digelar di Amerika Serikat. Ini akan menjadi pembuktian Inter Milan selepas musim buruk Zero Titoli, alias tanpa gelar bersama Simone Inzaghi. Selain itu, turnamen Piala Dunia antar klub juga menjadi ajang debut Christian Cifu sebagai pelatih Inter Milan. Tangan dingin Christian Cifu sangat dinanti untuk mengembalikan mental para pemain Nerazzurri, yang ambruk pasca terbantai di final Liga Champions. Era baru Inter Milan di bawah asuhan Christian Cifu sudah terlihat, berdasarkan daftar pemain yang dibawa ke Piala Dunia antar klub. Uniknya, dalam 31 daftar pemain Inter Milan, Christian Cifu tak ragu dengan dominasi anak muda di skuad Nerazzurri. Kendati masih menyertakan nama-nama gaek seperti Francisco Acerbo dan Yann Sommer, Christian Cifu kali ini mengimbanginya dengan pemain muda potensial yang dimiliki Inter Milan. Inter siapkan Nicolo Rovella sebagai pengganti Hakan Calhanoglu. Inter Milan mungkin akan kehilangan Hakan Calhanoglu di musim panas ini. Nicolo Rovella muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan tersebut. Meskipun baru memperpanjang kontraknya di San Siro 2 tahun lalu, Hakan Calhanoglu bisa saja meninggalkan Serie A dalam beberapa bulan mendatang. Kontraknya dengan Inter Milan berakhir pada Juni tahun 2027. Beberapa klub Arab Saudi sedang mempertimbangkan tawaran musim panas untuk pemain berusia 31 tahun itu. Oleh karena itu, Nerazzurri harus bersiap untuk skenario terburuk kehilangan sang pemain. Calhanoglu menolak tawaran Bayern Munchen musim panas lalu. Namun, segalanya bisa berubah kali ini, dengan klub-klub kaya Arab Saudi yang siap mengajukan tawaran menggiurkan, yang mungkin terlalu sulit untuk ditolak. Klub-klub seperti Al Nassr dan Al Hilal dikabarkan tertarik dan siap menawarkan gaji fantastis. Meskipun Inter idealnya ingin mempertahankan mantan bintang AC Milan itu, mereka tidak bisa menganggap remeh apapun. Inter Milan rilis jersey tandang musim depan, didominasi warna putih dengan aksen biru hijau, begini filosofinya. Inter Milan resmi meluncurkan desain seragam tandang terbaru mereka, untuk musim kompetisi depan. Seragam ini hadir dengan tampilan segar yang didominasi warna putih dengan aksen biru dan hijau, mencerminkan identitas klub yang dinamis dan modern. Seragam anyar ini kembali diproduksi oleh Nike, produsen apparel global yang telah menjadi mitra resmi Inter Milan sejak tahun 1998. Desain tersebut menampilkan kombinasi estetika klasik dan nuansa futuristik, dengan garis biru hijau yang melintang diagonal dari bahu hingga sisi bawah jersey. Menurut rilis resmi klub, desain ini terinspirasi dari perpaduan tradisi dan inovasi dua nilai yang melekat. Dalam sejarah panjang Nerazzurri, warna hijau ditambahkan sebagai elemen penyegar visual yang juga mewakili komitmen klub terhadap keberlanjutan lingkungan dan sportivitas.